Halo, hari ini saya mau jelasin mengenai Ark of Covenant atau Tabut Perjanjian. Mungkin kalian pernah nonton filmnya ya, Indiana Jones, The Lost Ark. Mungkin kalian kira apa tuh Lost Ark ya? Lost Ark itu adalah merupakan central of worship, jadi pusat penyembahan daripada orang Yahudi, ya. So it's a very important ya. Itu Lost of Ark itu Ark of Covenant itu uh, sampai sekarang hilang, tidak diketemukan. Makanya ada movie-nya The Lost Ark of Indiana Jones, gitu ya. Sekarang hari ini kita akan membahas apa hubungannya Lost Ark dengan Intifada kedua yang mengakibatkan banyaknya bom bunuh diri di Palestina sekarang ini. Ada hubungannya. Ya. Hari ini gue akan jelaskan ke lu. Mula-mula kita harus tahu dulu apa tuh tabut perjanjian, ya. Tabut perjanjian itu adalah sebuah peti, ya, yang dari emas, yang di atasnya ada keruk dua malaikat, ya. Biasanya orang Yahudi tidak boleh mempunyai melakukan any image, tidak boleh membuat patung apapun juga, termasuk patung malaikat. Tapi ada kekecualian di tabut perjanjian ini. Mereka ada di situ, ya, ada dua malaikat begitu. Itu the only exception, ya, perkecualian. Nah, tabut perjanjian ini berisi kalau kamu tahu adalah namanya ada tongkat Harun yang berbunga, terus ada sebuah kendi yang berisi mana, yaitu roti yang dimakan oleh bangsa Israel di padang gurun, dan dan itu dua loh batu yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa, ya. Nah, Ark of Covenant ini dulunya harusnya itu di dalam ruang mahasuci. Ruang mahasuci itu jadi ada kalau di bait Allahnya Salomo, ya, yang dibangun oleh Raja Salomo atau Nabi Sulaiman. Ada ruang pelataran, ruang suci, dan ruang mahasuci. Ruang mahasuci yang dulunya katanya dipercaya di bawah Dome of Rock itu adalah ruang mahasucinya oleh orang Israel. Di situ ada tabut perjanjiannya, ya. Nah, sekarang ada di mana tuh tabut perjanjiannya? Hilang tuh tabut perjanjiannya, ya. Ada beberapa teori, ya. Ada teori pertama, mereka berkata bahwa tabut perjanjian itu ada di Ethiopia, ya. Kalau kamu pernah baca di Alkitab, ada satu cerita mengenai ratu dari timur, Ratu Sheba yang beautiful dengan segala kekayaan datang mengunjungi Raja Salomo atau Nabi Sulaiman di Yerusalem. Rupanya si Ratu Sheba ini bukan aja terkagum akan kepandaian daripada Nabi Sulaiman ini, dia juga jatuh cinta. Dan singkat cerita, mereka berhubungan, dan waktu dia pulang ke Israel dia hamil. Nah, Ratu Sheba ini waktu hamil dia melahirkan anak. Jadi anaknya itu menjadi raja daripada orang raja dari orang Ethiopia. Namanya kalau tidak salah Melenek, something like that gitu. Melenek atau Meneleh atau something gitu. Nah, waktu dia jadi raja, jadi Menelek ini adalah separuh Yahudi, separuh Ethiopia. Nah, rupanya katanya waktu dia pulang, karena dia kagum, dia convert dalam agama Yahudi. Jadi dia membawa mencontoh, mungkin membawa iman orang-orang Yahudi juga dibawa pulang ke Ethiopia, tidak tahu. Tapi yang jelas mereka membuat replika tata cara ibadah orang Yahudi di perjanjian lama pulang ke Ethiopia, dan mereka masih lakukan sampai saat ini. Dipercayai bahwa di Ethiopia ada namanya gereja Saint Mary gitu di Ethiopia. Di situ dipercayai, tapi tidak hanya orang-orang tertentu yang boleh melihat. Katanya di situ ada tabut perjanjiannya, ya. Itu teori pertama. Teori kedua, tabut perjanjian itu ada di Laut Mati. Ada di Laut Mati, ya. Yang teori ketiga, ini teori ketiga ini yang kontroversi. Ada orang bilang bahwa Salomo
saking pintarnya udah mempersiapkan itu. Jadi katanya dia membuat terowongan rahasia di bawah ruang mahasuci itu, ke bawah, untuk tempat persembunyian tabut perjanjian itu, just in case Yerusalem diserang oleh bangsa lain, ya. Dan waktu itu diserang oleh Babilonia atau apa, ya. Jadi konon katanya tabut perjanjian itu sekarang ada di bawah lokasi Dome of Rock, ya. Tapi tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, of course, karena tempat itu tidak dilarang keras untuk ekskavasi antropologi, tidak boleh. Jadi itu wilayah Muslim kan, tidak boleh masuk ke sana. Karena itu jadi, tapi orang Israel mereka menggali terowongan, mereka melihat dari satelit, dan katanya dari satelit itu ada gambar kayak seperti persegi itu, seperti ukurannya peti perjanjian itu, pas di bawah Dome of Rock. Nah, ceritanya gini, kalau kalian melihat konflik antara Palestina dan Israel, sebenarnya ada intifada pertama. Dulunya pernah sering terjadi bom bunuh diri, perang-perang gitu, ya. Tapi sudah sempat damai karena ada Simon Peres, Perdana Menteri Israel. Waktu itu juga saya lupa siapa, ya, Perdana Menteri Mesir yang meninggal itu. Sudah damai tuh, ya, intifada pertama. Tiba-tiba tahun September 2000, Ariel Sharon, ya. Ariel Sharon ini cukup dibenci oleh orang Palestina. Dia dijuluki babi karena dia sempat menjagal, katanya membunuh 400 orang Palestina gitu loh. Nah, dia waktu itu dengan membawa serombongan tentara Israel, mereka memaksa untuk masuk ke terowongan dari wilayah Israel, ya. Karena seperti yang kamu tahu bahwa mereka tidak boleh memasuki wilayah Muslim itu, ya, tidak boleh masuki wilayah Al-Aqsa itu, tidak boleh. Nah, pada waktu memasuki situ, anak-anak Palestina tuh lemparin batu, dilemparin batu, terus dibalas sama tentara Israel, dibalas, ditembak, ya, balas tembak. Sejak itu mereka lempar batu lagi, ini. Akhirnya konflik itu sampai sekarang tidak habis-habisnya. Sampai sekarang ini, dari tahun 2000 sampai tahun 2012, 12 tahun, banyak orang Palestina yang bom bunuh diri, intifada kedua. Intifada itu artinya kebangkitan, ya, kebangkitan orang Palestina, ya, gitu. So, itu adalah cerita saya mengenai hubungan antara Bait Allah dan intifada kedua yang terjadi antara Palestina dan orang Yahudi. Oke, sampai lain kali.